Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tuan Guru yang Tiang hormati, ada dua pertanyaan yang Tiang mau tanyakan. Pertanyaan yang pertama, apa perbedaan Ahmadiyah, Muhammadiyah, sama Wahabi? Dan pertanyaan yang kedua, Tiang pernah dengar di buku sholawat bahwa ada nama-nama keluarga Rasulullah SAW yang Tiang tidak tahu nama neneknya Rasulullah SAW. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan antara Ahmadiyah, Muhammadiyah dan apa tadi, Wahabiyah atau Salafiyah? Dari namanya saja kita tahu bahwa Ahmadiyah itu sebuah golongan yang dinisbatkan kepada Mirza Ghulam Ahmad, seorang pengaku nabi yang mengaku nabi setelah Rasulullah SAW. Masyhur Mirza Ghulam Ahmad, dan termasuk ya aliran yang terlarang di Indonesia dan mungkin hampir di semua negara. Mirza Ghulam Ahmad, karena memang minal ma'lumi fid dini bid-darurah, sudah tidak bisa diragukan lagi bahwa Rasulullah SAW Sayyidina Muhammad alaihissalam adalah nabi dan rasul terakhir. Jadi kalau ada yang mengaku nabi setelahnya, ya mohon maaf, kita tidak percaya, ya, tanpa mengurangi hormat. Kita tidak percaya dan tidak beriman. Maka tapi sayangnya ya ada juga yang percaya. Maka yang percaya ini disebut dengan kelompok Ahmadiyah, kelompok yang pengikut Mirza Ghulam Ahmad tadi. Beda halnya dengan Ahmadiyah yang ada sebuah tarekat ya, atau tarekat yang didirikan oleh seorang waliullah namanya Syekh Ahmad Al-Badawi. Ya, itu nama tarekahnya juga tarekah Ahmadiyah, tapi itu lain lagi. Hanya kesamaan nama saja ya, kebetulan ya. Tapi kalau yang tarekah ini ya betul dan benar, tidak masalah, bukan aliran yang sesat. Karena Syekh Ahmad Al-Badawi adalah waliullah yang luar biasa. Tapi kalau Mirza Ghulam Ahmad itu, mohon maaf, saya pribadi dan kebanyakan umat Islam, hampir seluruh umat Islam, mohon maaf, bahkan seluruhnya tanpa kecuali yang betul-betul Islam, yakin, tidak ragu bahwa Rasulullah SAW adalah nabi dan rasul terakhir. Adapun Muhammadiyah, ya kalau dimaksudkan dengan kelompok yang ada di Indonesia, sebuah organisasi yang sah, yang legal, yang didirikan oleh seorang ulama besar yang tidak diragukan lagi keulamaannya, yaitu Ki Haji Ahmad Dahlan, ya, pahlawan nasional juga ya, Ki Haji Ahmad Dahlan, seorang ulama yang mendirikan sebuah organisasi kemasyarakatan yang diberi nama Muhammadiyah. Nah, itu adalah organisasi yang tentu kita hormati, kita muliakan, karena ajaran yang diterapkan atau ajaran yang didakwahkan adalah masih ajaran yang tidak keluar dari lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, masih mengikuti mazhab yang 4 ya. Dan dalam berakidah juga, walaupun saya pribadi kurang mendalami ya, bukan artinya saya tidak berafiliasi kepada ormas tersebut, tapi insya Allah ormas Muhammadiyah adalah ormas yang baik lah ya, insya Allah. Soal perbedaan manhaj, itu hal yang niscaya. Yes, kita yang namanya berbeda itu sudah pasti, yang penting tidak bermusuhan. Begitu juga dengan Ahmadiyah, walaupun kita sangat berbeda prinsip, tetapi kita tidak sampai yang kalau ketemu langsung kita bunuh, kan nggak begitu juga. Adapun dengan Wahabi, ya, Wahabi juga dari namanya dinisbatkan kepada, disandarkan kepada pendiri pemikiran atau metodologi ajarannya, yaitu namanya Muhammad bin Abdul Wahhab, salah seorang tokoh agama pada masanya yang memiliki metodologi dan ajaran tersendiri yang relatif berbeda dengan banyak ulama lainnya pada masa itu. Muhammad bin Abdul Wahhab, untuk diketahui jika kita buka sejarah di masa Muhammad bin Abdul Wahhab, itu yang menentangnya itu termasuk ayahnya, termasuk saudaranya, ulama-ulama semua loh keluarganya. Bapaknya ulama Syekh Abdul Wahhab, saudaranya Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab. Itu ulama-ulama besar yang menentang beliau, menentang Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri. Karena ajarannya dipandang banyak yang
menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Dan hampir semua ulama pada masa itu. Dan sampai sekarang banyak ulama yang berbeda dengan beliau dalam banyak hal, termasuk dalam hal akidah. Jadi Wahabiyah adalah kelompok yang berbeda secara prinsipil banyak hal dalam hal akidah, berbeda dengan mayoritas ulama di seluruh dunia yang notabene ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi meski demikian, sekali lagi al-ikhtilaf la ya'ni al-ada. Berbeda tidak berarti bermusuhan. Al-ikhtilaf la yufsidu lil wuddi qadiyah. Mari kita berbeda, tapi bukan berarti mari kita bermusuhan. Tetap kita saling menghargai, saling menghormati, dan bagaimana kita menyikapi perbedaan ini dengan setoleran mungkin. Ya, Allahu a'lam bishawab. Adapun untuk pertanyaan tadi yang selanjutnya ya, mengenai nama nenek ya. Ya, luar biasa pertanyaan ini, saya salut karena banyak orang yang jangankan nenek ya, bapak saja tidak tahu, anak-anak tidak tahu, istri-istri tidak tahu, istri Nabi nggak tahu siapa saja. Subhanallah ya, padahal junjungan kita ya, Nabi besar Sayyidina Muhammad SAW ini berarti kan sudah tahu semuanya kecuali neneknya ya. Ya, untuk neneknya memang ada dalam kitab, mungkin di dalam kitab yang di buku yang dibaca tidak ada, tapi dalam kitab-kitab lain disebutkan. Karena itu perluas bacaan ya, supaya semakin luas ilmu maka semakin bagus. Nenek dari ayah ya, kan ayah beliau namanya Sayyidina Abdullah. Ibu daripada Sayyidina Abdullah ini namanya Siti Fatimah binti Aiz, atau Siti Fatimah binti Amr binti Aiz bin Aiz bin Makhzum. Itu ibu daripada Sayyidina Abdullah, neneknya jadinya kan. Adapun nenek dari ibunya Nabi namanya Siti Aminah. Ibu dari Siti Aminah namanya Siti Barrah ya, Siti Barrah binti siapa ya, binti Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah ya. Jadi ibu dari Siti Aminah namanya Siti Barrah binti Abdul Uzza. Ibu dari Sayyidina Abdullah ya, nenek dari ayah beliau namanya Siti Fatimah binti Aiz atau binti Amr bin Aiz bin Makhzum. Wallahu a'lamu bissawab.